Alciel itu pengen melakukan sihir gitu tuh, yang power dia dulu di Ente Isra. Ternyata nggak berhasil, malah gerakannya dianggap untuk memanggil taksi, coy. Yo minasan, welcome back to my channel yaitu Cosmid, di mana di sini gua akan kembali mereview anime yang sudah gua tonton. Dan untuk di review kali ini, anime yang mau gue bahas adalah Hataraku Mau Sama. Ini anime menurut gue sangat menarik sekali. Kenapa? Nanti gue akan jelaskan di poin-poin review gue. Dan anime ini tentunya sudah sangat legend ya. Buat mungkin yang udah lama, mungkin generasinya gue gitu ya. Ini anime di zamannya bisa dikatakan cukup terkenal gitu. Jadi kita langsung masuk ke trivianya aja. Hataraku Mau Sama ini, itu tuh di season pertamanya, dan tentunya ini memang season pertamanya yang gue bahas gitu ya, terdiri dari 13 episode. Kemudian dia itu rilisnya di awal tahun 2013. Dan anime ini, studio yang membuatnya ketika gue cek, menarik juga, White Fox, yang dimana sudah pernah memproduksi anime-anime seperti Steins Gate, Re:Zero, dan juga Goblin Slayer. Untuk Steins Gate gue udah pernah review, nanti gue kasih linknya di atas sini gitu ya. Kemudian genre yang ditawarkan dari anime ini adalah komedi dan juga fantasi. Jadi otomatis ya akan ada banyak lucu-lucunya dong, karena ini kan komedi gitu. Dan tema yang diusung di anime ini adalah mitologi dan juga tempat bekerja alias workplace. Jadi bagaimana sih anime ini ceritanya bermula gitu ya? Hataraku Mau Sama itu dimulai dengan cerita di sebuah pulau yang bernama Ente Isra. Di pulau ini ada seorang raja iblis yang dia ingin menguasain semuanya yang Ente Isra itu. Dan dia punya pasukan itu powerful banget dan dipimpin oleh 4 jenderal yang masing-masing kekuatannya luar biasa sekali. Dan salah satu jenderal terkuatnya bernama Alciel. Tapi dalam usahanya si Raja Iblis ini ingin menguasai Ente Isra, ternyata diganggu oleh seorang pahlawan yang memang secara ramalannya itu juga ada gitu loh. Dan si pahlawan ini bernama Emilia. Emilianya ini, dia itu sangat powerful sekali. Jadi satu persatu pasukan Raja Iblis itu dipukul mundur, bahkan kalah. Dan pada akhirnya si Raja Iblis itu terdesak banget. Begitupun juga dengan Alciel, si orang kepercayaan Raja Iblis lah, yang si jenderal paling kuatnya dari si Raja Iblis gitu loh. Udah terdesak, ya udah mereka memutuskan gua kabur dulu deh pakai gerbang dimensi untuk pindah ke entah kemana lah, ke tempat lain gitu loh. Karena situasinya sudah tidak menguntungkan buat si Raja Iblis. Dia rencananya mau kabur untuk merencanakan ulang, nanti gue mau mau gue lawan balik lah gitu. Ternyata ketika mereka pakai gerbang dimensi itu, si Raja Iblis dan Alciel malah pindah ke dunia manusia alias bumi. Dan mereka benar-benar literally secara fisik berubah menjadi orang biasa. Dan kekuatan yang sebelumnya mereka bisa gunakan di Ente Isra tidak berlaku di bumi. Otomatis mereka hampir tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena mereka sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain, istilahnya kekuatan yang benar-benar udah 90% hilang gitu. Ya udah, mau nggak mau, suka nggak suka, mereka berdua harus bisa beradaptasi dengan kehidupan di bumi gitu. Yang dimana si Raja Iblis akhirnya bekerja paruh waktu di sebuah restoran cepat saji. Gue nggak perlu sebut merek lah ya, itu di anime juga udah langsung kelihatan tuh. Si Raja Iblis di dunia manusia ini alias bumi, dia itu memakai identitas baru bernama Sadao Mau, atau selanjutnya kita panggil Mau gitu ya. Dan kalau si Alciel tetap pakai Alciel sih, nggak beda jauh gitu. Akhirnya ketika udah bekerja di situ, ya otomatis kan dia harus ngumpulin duit gitu ya untuk survive gitu, untuk hidup. Untuk mereka berdua lah menikmati bekerja sebagai part-timer. Ternyata si Mau itu malah berubah pikiran. Sepertinya menarik ya untuk membangun karir gua di restoran ini. Dan mindsetnya berubah. Pertamanya itu tujuannya ketika dia berusaha mengumpulkan duit, itu dia sambil mencari informasi gimana sih gue bisa balik ke Ente Isra. Ternyata ketika sudah kerja di restoran itu, malah gue pengen jadi nomor 1 di restorannya. Dan melalui restoran ini gue akan menguasai seluruh bumi. Istilahnya udah bukan mau menguasai Ente Isra lagi, dia pengennya menguasai bumi malah. Jadi belok nggak tuh?
Terus akhirnya ya udah dia mulai ngejalanin kehidupan sehari-harinya di situ. Tiba-tiba ketemu dengan orang yang sepertinya dia kenal gitu. Oh, kayaknya gue pernah lihat ya orang ini. Ternyata itu Emilia. Loh, kok bisa Emilia berada di dunia yang sama dengan Mao? Yang dimana waktu itu kan Mao kabur, Emilia mestinya nggak ikut dong. Kok tiba-tiba nongol? Terus Emilia di situ mau ngapain? Yang dimana Emilia juga terlihat sebagai manusia biasa. Nah, dari sinilah perkembangan ceritanya akan menarik sekali. Gitu kawan-kawan. Jadi kira-kira apa aja sih yang bisa gue review dari anime ini gitu ya? Pertama, anime ini tentunya punya konsep yang sangat menarik sekali. Dimana seseorang yang bisa dikatakan powerful. Jadi Mao ini kan di ente Isra jadi Raja Iblis, punya pasukan yang kuat sekali. Bahkan hampir bisa nguasain ente Isra. Harus kabur, pindah ke bumi, gak punya power sama sekali. Hilang. Udah gitu Emilia-nya nongol juga lagi. Jadi istilahnya apa ya, konsep dari powerful terus tidak powerful. Udah gitu kerjanya juga cuma part time doang lagi. Tentunya akan ada banyak kejadian-kejadian lucu mestinya dari situ gitu ya. Kemudian untuk poin yang kedua, perkembangan karakter dan juga perkembangan cerita di anime ya, itu tuh gak yang terlalu banyak gitu, gak terlalu berkembang yang gimana-gimana banget lah di season pertama. Kenapa? Karena ya dari konsepnya yang tadi itu sebenarnya cukup nyambung dengan poin yang di sini, mengakibatkan tidak terlalu banyak perubahan apa-apalah. Ya istilahnya apa sih, udah nggak punya power, lu harus kerja part time segala macem. Kerja part time intinya pokoknya gitu-gitu aja kan. Dan begitu juga dengan Emilia tiba-tiba nongol, ya istilahnya lu mau berubah seberapa banyak sih sama-sama di dunia manusia gitu loh. Tetapi tiap episodenya itu terus-menerus disajikan dengan baik menurut gua. Tingkah-tingkah karakternya untuk membuat suatu kejadian menjadi lucu ataupun membuat kejadiannya menjadi romantis dan lain sebagainya, itu tuh sangat pas gitu, bagus. Jadi nggak membosankan walaupun perkembangannya itu rada stagnan. Kalau misalnya mau dibikin contoh salah satu komedi yang lucu gitu ya, yang oke lah, itu yang pas si Mao sama Alciel baru sampai di bumi, terus Alciel itu pengen melakukan sihir gitu tuh, yang power dia dulu di ente Isra lah. Ternyata nggak berhasil, malah gerakannya dianggap untuk memanggil taksi coy. Tiba-tiba taksi datang ke depan dia, kan aneh ya. Cuma memang ya gerakannya memang bener-bener untuk panggil taksi gitu. Jadi itu salah satu contohnya. Kemudian untuk poin yang ketiga, dari animasi pertarungannya ini tuh bisa dikatakan oke banget. Iya, bisa juga ini faktor dari studio yang membuatnya. Yang tadi di awal udah disebutin kan, White Fox ya, itu udah membuat beberapa anime-anime yang besar, bisa dikatakan gitu. Makanya ya bisa dibilang ini memang teruji, ini studio gitu loh. Memang tidak main-main. Dan kalau misalnya mau dilihat ada contohnya di mana, ya di awal-awal kalian nonton yang pas si Raja Iblisnya menguasain ente Isra gitu, yang ketika pasukannya lagi bertarung atau bahkan si Raja Iblisnya lagi mencoba bertarung gitu ya, itu tuh udah kelihatan kayak, wah ini sih secara animasi terutama di tahun itu, tahun 2013 itu udah bagus banget malah gue bilang. Jadi pada akhirnya menurut gue anime Hataraku Mou Sama ini sangat layak banget untuk kalian nonton. Kenapa? Tadi yang pertama sudah gue bilang konsepnya menarik, terus udah gitu lucunya dapet, romance-nya juga bisa kalian dapet, dan ini tuh bukan perkembangan cerita yang ribet banget. Jadi ya enak lah, nyantai kalian nontonnya, nggak yang bakal harus mikir banyak. Dan untuk misalnya kalian mungkin seringan-seringan dari lagi nonton anime yang lain, kayak misalnya lagi nonton anime beratus, kayaknya gue butuh hiburan nih, ya nonton anime ini seringan 1-2 episode oke lah gitu. Enak kok, bener-bener enak, dan gue literally enjoy banget dengan anime ini. Oke, sampai di sini aja dulu reviewnya. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe channel gua supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi ke depannya, dan tentunya gue bisa lebih improve lagi. Kalau ada kritik dan saran, langsung ketik aja di kolom komentar di bawah gitu ya. Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Bye bye.